Sebelum kita mulai kalau kita mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami ucapkan kepadamu karena Engkau senantiasa menyertai kami sepanjang hari hingga pada hari Minggu ini Bapa. Setelah itu Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami agar kami dapat mendengar firman-Mu dan kami dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari sesuai dengan apa yang Engkau inginkan. Sehingga Bapa, kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Kiranya Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Singkat doa Bapa kami sampaikan melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat manusia. Amin. Salam bagi kita semua. Ayat bacaan kita pada hari ini diambil dari 1 Yohanes 5 ayat 13 sampai 21. Begini firman Tuhan. Pengetahuan akan hidup yang kekal. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah keberanian yang percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu padanya menurut kehendaknya. Dan ayat 16, kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berbuat dosa kepada Allah dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tapi dia lahir dari Allah melindunginya, dan sejahat tidak dapat menjamahnya. Demikian firman Tuhan. Shalom bagi kita semua. Tema sampai kita pada hari ini yaitu kepastian hidup yang kekal. Pertama-tama ayat ini menjelaskan tentang bagaimana kepastian kehidupan bagi anak-anak Allah hanya dapat dipercayai kebenarannya dalam Yesus Kristus. Karena Dialah sumber kehidupan kekal. Sebagai anaknya kita percaya bahwa Ia telah memberikan segala-galanya kepada kita. Sebab yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Seperti yang tertulis dalam kitab Markus 16 ayat 16. Dan bagi siapa yang bersatu pada nama Tuhan akan diselamatkan. Seperti juga tertulis dalam kitab Roma 10 ayat 13. Dan kita telah diberikan akan pengetahuan akan dosa yang mendatangkan maut dan dosa yang tidak mendatangkan maut. Di sini dapat kita teliti bahwa dosa yang mendatangkan maut yaitu dosa yang menghujat Allah, dosa yang kekal tidak dapat diampuni. Seperti ada tertulis, kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan Dia akan memberikan kehidupan kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa. Dosa yang mendatangkan maut adalah dosa yang disengaja, seperti juga tertulis dalam, tetapi orang yang berbuat sesuatu dengan sengaja, baik orang Israel asli, baik orang asing, orang itu menjadi penista Tuhan. Ia harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya, sebab ia telah memandang hina terhadap firman Tuhan dan merombak perintahnya. Pastilah orang itu dilenyapkan kesalahannya akan tertimpa atasnya. Yang tertulis dalam kitab Bilangan 15 ayat 30-31. Dosa yang mendatangkan maut atau kematian kekal dapat disamakan dengan dosa yang tidak dapat diampuni, yaitu menghujat Roh Kudus. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Tertulis dalam kitab Markus 3 ayat 29. Yang kedua itu dosa yang mendatangkan maut. Dosa yang mendatangkan maut adalah dosa yang disengaja. Seperti ada juga tertulis, segenap umat Israel akan beroleh pengampunan, juga orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Karena hal itu dilakukan oleh sebab bangsa itu dengan tidak sengaja. Yang tertulis dalam kitab Bilangan 15 ayat 26. Dosa yang tidak membawa kita pada kematian yang kekal. Maka dari situ marilah kita semua untuk saling mengasihi, saling menegur demi kebaikan kita, dan saling memaafkan, agar kita terhindar dari dosa yang membawa maut, yakni dosa yang membawa kita ke dalam kematian yang kekal. Dengan membuat perbuatan yang baik, kita akan memperoleh kehidupan yang kekal di surga nantinya. Tetapi tahu bahwa semua yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Ayat ini merangkum Ulangan 1 ayat 1 Yohanes 3 ayat 16-9. Mengenai anak-anak Allah tidak berbuat dosa dan tidak mungkin berbuat dosa. 1 Yohanes 3 ayat 4-10. Anak-anak Allah tidak berbuat dosa. Secara umum para peneliti berpendapat ini adalah menunjuk setelah datangnya hari akhir,
Di dalam kerajaan Allah tidak ada dosa, karena Allah dan dosa tidak dapat berada bersama. Karena orang yang percaya dari hari ini yang masa adil di dunia juga seharusnya menjauhi dosa. Dan anak Allah Yesus Kristus pasti akan melindungi kita. Bahkan iblis raja dunia juga tidak dapat menjamah atau mencelakakan kita, tepat seperti saat ada di dunia Yesus melindungi murid-muridnya, atau terus dalam Yohanes 17 ayat 12. Ini adalah apa yang Yohanes alami sendiri. Maka sepatutnya dilakukan adalah berusaha tidak berbuat dosa sambil bersandar kepada perlindungan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Shalom.